Shalom, puji Tuhan, kami dari kelompok 4. Nah, kita masuk pada slide yang pertama, yaitu penting untuk mengetahui identitas Yesus. Nah, karena Yesus Kristus membawa misi penyelamatan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah, siapakah Yesus? Jika Yesus Kristus bukan Allah, apakah ia memiliki kapasitas untuk menyelamatkan manusia? Dan jika Yesus bukan manusia, apakah ia mengalami kematian sehingga bisa menyelamatkan manusia? Dan pada slide yang kedua yaitu Yesus Kristus menyelamatkan manusia haruslah Allah. Mengapa? Karena Yesus Kristus adalah pengantara imam besar, ia haruslah Allah yang sejati. Dan yang poin yang kedua yaitu karena ia yang penuh kuasa, itu mampu menyelamatkan manusia, mampu mengangkat dosa dunia, mampu membayar hutang dosa dalam 1 Yohanes 2 ayat yang kedua, dan juga Roma 5 ayat yang ke-8, dan juga pada 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Nah, karena ia dapat membawa korban yang nilainya tanpa batas dan memberikan ketaatan yang sempurna kepada hukum Allah. Dan yang berikutnya yaitu karena ia dapat menanggung murka Allah dan membawa penebusan sehingga dapat membebaskan orang dari kutukan dosa, dan manusia yang hidup yang telah rusak tidak dapat menebus dirinya sendiri dari hukum dosa. Baiklah, kita akan masuk dalam slide yang berikut, yaitu pentingnya untuk mengetahui identitas Yesus. Yesus Kristus menyelamatkan manusia, haruslah manusia secara jasmania. Mengapa? Supaya bisa mengalami kematian sesuai apa yang telah ditulis dalam Alkitab, Kisah Para Rasul 3 ayat 18 dengan Ibrani 2 ayat 18. Manusia berdosa, maka hukuman dosa haruslah ditanggung oleh manusia juga. Upah dosa mengucap penderitaan tubuh dan jiwa yang hanya mungkin ditanggung oleh manusia saja, yaitu dalam Yohanes 12 ayat 27 sampai Kisah 3 ayat 18 sampai Ibrani 2 ayat 14 sampai dengan Ibrani 9 ayat 22. Yesus haruslah memiliki sifat manusia dan kelemahan manusiawi, tetapi pada saat yang sama ia harus menjadi manusia yang tanpa dosa, sebab jika seorang manusia yang berdosa dan telah kehilangan nyawanya, tentu tidak bisa menjadi pendamai bagi orang lain. Ibrani 7 ayat 24 sampai 26. Slide berikut itu Praksiensi Kristus atau Kristiofani. Yesus Kristus dalam pra-eksistensi berarti ia memang ada sebelum ia menjadi manusia. Yesus sudah ada sebagai anak tunggal, Bapa pribadi kedua dari Allah yang Tritunggal. Dalam kitab Injil Yohanes tertulis pada banyak Allah adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Hal ini membuktikan bahwa Yesus Kristus memang sudah ada dari semula, bahkan dari kekal sampai kekal. Kita masuk pada slide selanjutnya, yaitu keilahian Kristus. Pernyataan Alkitab tentang keilahian Kristus diterima sebagai kebenaran yang nyata dari Allah. Keilahian Kristus berarti memiliki kodrat yang maha tinggi atau kodrat yang hakiki Allah. Pernyataan Kristus sendiri dalam Yohanes 5 ayat 18 atau juga Yohanes 10 ayat 30. Juga dalam Matius 26 ayat 63 sampai 64. Yesus menyatakan dengan tegas bahwa ia adalah Kristus. Matius 26 ayat 28. Yohanes 5 ayat 18 dan juga Matius 26 ayat 63. Ia adalah anak Allah dalam Daniel 7 ayat 13. Yohanes 5 ayat 18 sampai 24. Markus 14 pasal 14 ayat 61 sampai 62, juga dalam Matius pasal 3 ayat 17, ayat 1, Yohanes pasal 5 ayat 9 sampai 13,
dan 1 Yohanes 4 ayat 14 sampai 15, dan juga dalam Matius 14 ayat 32 sampai 33, Matius 6:3 sampai ayat Matius pasal 16 ayat 13 sampai 17, juga Yohanes 11 ayat 25 sampai 27. Penulis-penulis perjanjian baru menyatakan kesetaraan Kristus dengan Allah. Kita bisa lihat dalam Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 20 ayat 28, dan dalam juga Roma 9 ayat 5, Filipi 2 ayat 6, dan di dalam kitab Titus. Oke, slide berikutnya yaitu karya-karya yang dilakukan Yesus. Yesus Kristus mengklaim bahwa pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dilakukannya hanya dapat dilakukan oleh Allah. Misalnya, mengampuni dosa. Kita bisa lihat dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12. Kuasa penghakiman ada dalam tangannya. Kita bisa lihat dalam Yohanes 5 ayat 27. Yang berikutnya itu pembangkitan orang mati, Yohanes 5 ayat 25, dan juga pengutusan Roh Kudus dalam Yohanes 15 ayat 26. Penciptaan dunia kita bisa lihat juga dalam Yohanes 1 ayat 3, dan juga dalam Kolose 1 ayat 16. Pemeliharaan dan pengkontrolan dunia kita bisa lihat dalam Ibrani 1 ayat 3. Dan berikut yang terakhir yaitu penghakiman manusia, kita bisa lihat dalam Kisah 17 ayat 31. Nah, selanjutnya kita masuk dalam sifat-sifat Kristus. Yesus memiliki sifat-sifat yang hanya dimiliki Allah. Dan ini membuktikan bahwa Yesus adalah Allah karena memiliki sifat seperti Kristus, seperti Allah. Yang pertama, Maha Kuasa atau omnipotens. Yesus Maha Kuasa, Dia berkuasa di sorga dan di bumi. Seperti Allah yang berkuasa dimanapun berada. Seperti kita bisa buktikan di dalam Matius 28 ayat 10 dan Wahyu 1 ayat 8. Kemudian Yesus Maha Tahu. Dalam kemahatauannya Dia bisa mengetahui apa yang terjadi di masa lalu, masa sekarang, dan yang masa akan datang. Dan kita bisa membuktikan itu di dalam Markus 2 ayat 18 dan Yohanes 1 ayat 48. Nah, kemudian kemahadiran. Yesus Maha Hadir atau omnipresence. Dia hadir dimanapun kita berada. Dan itu dimiliki oleh Allah juga. Dan ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah karena Dia Maha Hadir dimanapun kita berada. Kita bisa buktikan itu di dalam Matius 18 ayat 20, pasal 28 ayat 20, dan Efesus 1 ayat 23. Dan yang terakhir, Yesus bersifat kekal. Dan ini juga hanya dimiliki oleh Allah, bahwa Yesus adalah Allah yang kekal. Dia ada di awal dan Dia juga ada di akhir. Oleh sebab itu Dia kekal selama-lamanya. Nah, kemudian kita masuk dalam pernyataan-pernyataan orang lain tentang Yesus. Yang pertama, Ia disembah dan dipuja oleh manusia dan malaikat. Kita bisa buktikan itu di dalam Matius 14 ayat 33 dan Filipi 2 ayat 10 dan Ibrani 1 ayat 6. Bahwa hanya Yesus yang memiliki sifat seperti Allah yang hanya boleh disembah. Malaikat dan manusia tidak bisa disembah. Makanya hanya Yesus yang dapat disembah. Kemudian namanya disejajarkan dengan oknum-oknum Trinitas lainnya. Hal ini kita bisa menunjukkan bahwa ini memiliki kesetaraan dengan Allah. Dan kita bisa buktikan itu di dalam Matius 28 ayat 19 dan 1 Korintus 13 ayat 13. Kemudian penulisan kitab Ibrani yang menyaksikan bahwa Kristus memang adalah gambar wujud Allah. Dan itu yang menunjukkan bahwa Allah itu Tritunggal yang memiliki salah satunya Yesus sendiri, yaitu firman dalam Ibrani 1 ayat 3. Dan yang terakhir, Paulus menyatakan bahwa di dalam Dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Makanya kenyataannya bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri, karena
Yesus menunjukkan bahwa Dia itu Allah Tritunggal, yang salah satunya adalah Yesus sendiri, Firman sendiri. Kita bisa buktikan di dalam Kolose 2 ayat 19. Demikian video presentasi dari kami kelompok 4 mengenai Yesus sebagai Allah. Kiranya materi yang disampaikan boleh menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kau ni apa?